kenapa saya tertarik untuk ikut acara ini, karena ya jujur aja ya, ya saya melihat saya selama sejak 2012 kuliah di sini kan, jadi kita berinteraksi dengan orang Indonesia dan ternyata melihat ada sedikit perubahan gitu dari perlakuan sensei ya, karena dengan kita orang Indonesia gitu kan, wah ini kayaknya ada apa-apa nih, tapi saya nggak tahu, saya nggak yakin ada apa, sampai akhirnya kemudian ada kemarin masalah di Facebook dan Pak Acep juga sempat ngobrol ke saya. Jadi saya ingin buka sebenarnya, agak gatel juga sih sebenarnya. Dibuka aja karena begini, kalau ini jadi rahasia kapan kita bisa ya ini untuk bahan evaluasi kita bersama, jadi biar kita bisa pikirkan bareng-bareng gitu. Jadi intinya adalah, jadi sebenarnya sejak ya Pak Acep dan sebelumnya sebenarnya mahasiswa Indonesia di sini sebenarnya dikenal berprestasi gitu lah dibilang. Jadi dikenal berprestasi, kemudian juga sempat seperti itu. Dan juga Pak Acep berpesan bahwa jangan sampai prestasi itu dan prestasi yang teman-teman yang sudah ada di sini gitu sampai ketutup dengan masalah-masalah kecil gitu. Nah, yang jadi catatan dari Pak Acep itu adalah, jadi Pak Acep dapat melakukan evaluasi dengan sensei-sensei yang berhubungan dengan Indonesia, termasuk sensei saya juga. Jadi dia ngebocorin catatan sensei saya tentang saya gitu. Pak Acep gitu. Nah, jadi sebenarnya tiap orang, baik itu beasiswa apapun ya, itu dapat catatan dari senseinya gitu kan. Nah, kemudian Pak Acep bilang bahwa ini sebenarnya sekarang kita sedang menjadi sorotan sebenarnya di KU karena University. Jadi ibaratnya ya agak rapuh juga sebenarnya kondisi kita. Jadi kalau kita misalnya melakukan kesalahan sedikit itu langsung akan digeneralisir, karena sekarang orang Indonesia dicapnya seperti itu gitu. Saya entah penyebabnya apa, saya nggak tahu, karena saya melihat ya teman-teman juga sebenarnya ya kerja bagus gitu kan. Terus kemudian juga ya bahkan sering lihat di FB banyak publish gitu kan, publish begini. Tapi kenapa masih ada masalah seperti itu? Gitu. Nah, jadi saya berpikirnya mungkin beberapa teman atau mungkin beberapa banyak, saya nggak tahu. Itu mungkin ya kita tidak saling komunikasi antar satu sama lain sehingga masalah itu kita pendam sendiri. Itu mungkin ya salah satunya. Kemudian juga ya kalau kita pikirkan ya sebenarnya ya masalah kita dari tadi banyak bicara adalah tentang komunikasi kita dengan sensei ya. Itu yang menjadi poin sebenarnya. Kalau menurut saya sih kita harus melihat lebih dalam dari itu gitu. Sebenarnya kalau hanya masalah komunikasi, kita melihat mahasiswa asing lain gitu. Jadi mahasiswa asing lain juga dengan gayanya masing-masing pasti juga berkomunikasi dengan senseinya juga nggak jauh lebih bagus dari kita gitu. Tapi kenapa kita juga masih mendapatkan sorotan seperti ini? Jadi sampai Pak Acep nitip pesan jangan sampai mahasiswa yang udah misalnya kita udah bagus-bagus di sini, tahu-tahu ternyata dapat jadi sorotan gitu kan. Jadi semua orang yang ada di sini ya mungkin yang teman-teman baru datang ke sini dengan modal yang bagus, udah dicap gitu sehingga dinasnya pun nanti diberikan ya kalau misalnya di lab-lab seperti saya ya. Jadi kadang-kadang sensei ngasih tes dulu gitu. Jadi dites kasih kerjaan gitu kan. Kalau dia bisa ngerjain dengan bagus, oke, tambah lagi yang lebih bagus gitu. Jadi kadang-kadang ada yang takutnya ya, misalnya teman-teman ternyata kapasitasnya lebih bagus dari itu. Tapi karena ada kasus seperti ini sekarang ini, sehingga kita di underestimate di lab kita. Jadi poin yang saya ingin sampaikan adalah sekarang kita ini mahasiswa Indonesia ya khususnya benar-benar sedang jadi sorotan gitu. Itu pesan dari Pak Acep ya, karena Pak Acep juga sebenarnya pengen cuman ngomong tapi juga bingung juga gitu katanya. Akan membuat teman-teman tersinggung katanya. Iya, gitulah intinya. Tapi karena kita sama-sama student, jadi saya juga sedang mengalami di sini kan. Saya sendiri juga banyak masalah di lab, jadi nggak mulus-mulus juga sih sebenarnya kerjaan di lab. Jadi saya juga jadi langsung aja ngomong kayak gitu. Karena saya mungkin ya masih muda gitu ya, masih kecil. Saya nggak bisa banyak basa-basi gitu. Intinya. Jadi mari kita menyelamatkan diri kita masing-masing.
bahwa sekarang kita jadi sorotan gitu intinya. Kita jadi sorotan, jadi kita harus berusaha lebih baik, sebaik mungkin gitu. Dan seperti tadi mungkin Pak Firzan bilang, ya kalaupun kita nge-lab begadang gitu kan, nginep gitu, belum tentu itu artinya bagus bagi sensei gitu. Tapi yang dilihat itu adalah progres. Jadi yang dilihat adalah progres. Nah, gimana cara menghasilkan progres? Ketika kita udah begadang seperti itu, kita dapat masalah, adalah bagaimana kita menyelesaikan masalah itu. Nah, ya gitu sih intinya. Mungkin jadi penyampainya bisa diperbaiki. Kebetulan Pak Acep juga messenger saya ya, dan dua hal yang katanya sekarang ini kita mendapatkan catatan dari sensei-sensei di sini terkait dua ya. Apa sih kemarin? Yang pertama itu tentang attitude. Attitude dalam artian bahwa apa ya, yang mungkin sudah dicerita-cerita teman-teman tadi ya, attitude terkait dengan misalnya bagaimana cara kita berkomunikasi. Yang kedua, effort kita juga yang dianggap kurang. Jadi kadang-kadang ada yang sudah sebenarnya dia sudah merasa bekerja keras, padahal itu belum cukup. Itu satu. Yang kedua, ini sampai saya tidak tahu saking seriusnya sampai bagaimana. Saya buka aja ya, karena bagi saya ini bukan rahasia, karena ini kan menyangkut kita dan harus kita kerjakan bersama. Saya tidak tahu seberapa seriusnya misalnya persoalan keluarga. Sampai misalnya katanya KU itu sedang memikirkan ya, juga memikirkan untuk membuat aturan yang lebih ketat tentang membawa keluarga. Nah ini mungkin ya baru rencana ya terkait dengan itu. Tapi ini mungkin perlu dipikirkan bersama-sama seperti yang dibilang tadi Pak Dunyo, Firsan, bahwa di sini orang Jepang kita boleh bawa keluarga, tapi jangan menjadikan keluarga itu sebagai alasan ya. Alasan itu mereka tidak bisa, mereka mungkin bisa oh iya enggak apa-apa, tapi enggak apa-apanya orang Jepang kan itu bagaimana tadi itu kita tidak mengerti ya. Kadang-kadang bersayap. Seperti misalnya Panda ya. Panda berapa hari melahirkan Panda? Mungkin Panda bisa terlalu baru melahirkan 2 kali dia sudah harus pergi. Ini sebenarnya mau cerita juga, memang sensei saya, kakak sensei emang bisa bahasa Indonesia. Dan itu tadi sebetulnya kalau ya pengalaman saya hidup di Jepang sebelumnya juga, bahwa orang Jepang tuh selalu punya dua arti ketika dia bilang dajobu, itu tuh antara iya atau enggak gitu. Kalau kita ngomongnya nggak apa-apa, nyangsoi gitu ya, santai gitu. Dajobunya si sensei atau lawan bicara kita tuh bisa jadi dia baik-baik aja atau malah nggak baik-baik itu buat dia gitu. Jadi ketika saya ngomong misalkan, Pak saya boleh nikah ya? Oh iya, dajobu. Apakah benar dajobu atau enggak gitu? Harus dicek lagi untuk besoknya lagi gitu. Nah pengalaman kemarin kenapa anak saya baru lahir nih, terus 2 minggu kemudian harus saya tinggal gitu mau nggak mau, karena emang saya riset ke lapangan itu udah dijadwalkan dari 1 tahun sebelumnya bahwa Juli sampai September itu harus di Indonesia untuk ambil data. Nah, saya ingat banget ketika saya bilang istri saya hamil, itu sensei ada kaget gitu, tapi nggak apa-apa. Gitu. 1 bulan kemudian Rani bilang hamil, gitu. Sensei reaksinya, kenapa nggak pakai kondom? Nah, itu kan, itu ngamuk si sensei itu, ya sensei sama kan. Si sensei benar-benar marah gitu. Maksudnya cuma semingguan lah marahnya, tapi dia tuh marah kenapa ntar kamu tuh sibuk sampai S3, maksudnya masih 3,5 tahun lagi, risetnya kan ke luar negeri terus kan. Nah gimana ininya gitu, kayak kemarin akhirnya gara-gara hamil nggak bisa ke Cina kan, nggak bisa konferensi gitu. Nah sebenarnya hal ini tuh jadi isu utama sebetulnya. Akhirnya pernah ngobrol juga sama sensei bahwa sensei saya sini udah nggak mau nerima mahasiswa Indonesia gitu. Itu udah, maksudnya tahun kemarin juga kan udah ada yang coba hubungi Kagami Sensei, ditolak semua. Emang Kagami Sensei udah nggak mau nerima mahasiswa Indonesia karena emang satu selalu yang maksudnya keluarga jadi alasan untuk tidak bisa ke kampus, kedua komunikasinya juga kurang. Misalkan emang si Kagami Sensei itu sensei kami kita ini kan sebenarnya nggak selalu approach ke kita kan, tapi sebenarnya kita inisiatif kan seminggu sekali hubungi dia. Misalkan ingatlah saya keluarkan Azal pun mesti lapor gitu, itu udah diwanti-wanti dari awal saya masuk tuh gitu. Jadi walaupun saya ke Toyama atau ke Fukui, saya lapor Kagami Sensei saya gini gitu. Nah yang penting kayak gitu mau
masalah nilai saya selalu AA gitu, walaupun nggak tahu benar atau enggak gitu ya. AA itu kan A, B, C gitu kan. Mau pinter mau enggak, saya mau lihat ke teman saya yang pinter sama aja gitu. Lihat yang rada bego, nggak bego sih, pinter juga gitu. Pinter sama aja. Yang penting nggak ada yang spesial, nilai emang pasti keluar. Tapi cuma akhirnya apakah spesial kan hubungannya dengan Anda gitu, maksudnya dengan saya. Apakah ketika kita udah lulus, apakah kita dipakai lagi untuk riset atau ada kolaborasi lagi nggak atau enggak gitu. Akhirnya Sensei bilang kamu lagi nerima orang Indonesia kan, itu kan berarti kan ada track record yang buruk kan sebelumnya. Atau jangan-jangan dia dengar dari sensei yang lain tentang Bisa jadi itu karena emang di fakultas kami aja gitu, emang setiap minggu kan ada rapat fakultas kan. Entah kalau misalkan rapat satu kampus itu, tapi nilis atau rapat itu emang selalu ada gitu, dan itu selalu ngomongin ini apa namanya, ngomongin ya progres student gitu. Kayak misalkan saya cuma bilang ke kami sensei nih 2 minggu ninggalin ke Indonesia 2 bulan, keluarga di sini. Tapi ketika saya ketemu sensei-sensei yang lain, kemarin ninggalinnya 2 bulan, itu tahu semua gitu. Lah padahal saya nggak pernah ngomong ke sensei-sensei ini gitu, tapi ya ternyata gosip itu cepet banget sebarnya gitu. Jadi itu ya kayak sama kayak Sikun tuh istilahnya, karena emang sensei itu di depan nggak akan pernah ngeliatin muka jelek gitu. Nggak akan, ya mungkin ada sensei yang bisa terang-terangan gitu, tapi sensei yang asli totok Jepang biasanya Daijobu tuh di belakang enggak gitu, atau Daijobu di belakang iya, itu beda lagi gitu. Bisa bilang kamu bener-bener gambar mas nih gitu, pintar ya, udah jadi bahan, padahal di belakang ngomongin gitu. Gitu, jadi apa yang dirasa kita berhasil sekarang bisa aja nggak berhasil, atau mungkin apa yang kita rasa nggak berhasil di depan dia sebenarnya udah berhasil depan dia. Itu emang harus dipelajari kan. Itu gunanya sebenarnya gosip-gosip anak teman-teman Jepang gitu, teman-teman orang-orang Cina lain, itu sebenarnya bisa ketahuan karakter si sensei itu dari situ gitu. Kalau misalkan sama Rani lagi sama Mei lagi ya pasti cuma itu gosip-gosip internal lagi sebenarnya gitu yang diomongin. Kayak gitu sih pengalaman saya. Sama ini apa namanya, saya kan sebenarnya jadi staff di library kan. Nah jadi ada yang saya yang iklanin kemarin di grup itu sebetulnya karena emang saya pernah, saya emang seminggu sekali ada rapat sama staff-staff itu. Saya khusus emang megang Indonesia, ada yang Cina, ada yang bahasa Spanyol gitu kan. Orang Indonesia paling nggak ada gitu. Bagian saya tuh cuma ada satu, itu tuh si Pilau, itu tuh saya paksa udah kamu kesini dan ternyata orang Indonesia belajar. Saya yang Cina ada terus gitu, orang yang Spanyol pun ada ya ternyata orang Spanyol gitu. Tapi orang Indonesia. Terus ditanya, coba diinfoin aja teman-temannya gitu kan, mungkin pada nggak tahu ya. Udah makanya saya sebarin di grup gitu, karena emang takutnya dicap orang Indonesia nggak suka belajar gitu kan, gara-gara nggak ke kampus, gara-gara nggak ke library. Karena cap-cap itu tuh benar-benar bakal nempel, melekat banget, walaupun ada yang pinter, walaupun ada yang sangat pintar gitu, bakal generalisir takutnya. Begitu sebenarnya. Saya kira ini satu poin yang saya ingin garis bawahi dari panen, persoalan bahasa boleh tidak boleh itu. Kayak misalnya katanya ya, ada yang bilang kalau sensei itu misalnya kalau kita ingin mengerjakan dari 5 rumah terus dia bilang boleh, apa itu betul-betul boleh? Kayak misalnya kayak gitu ya. Nah itu ya makanya harus saya kurang mengerti bagaimana cara tahunya gitu. cari teman orang Jepang gitu ya. Maksudnya ini, jadi harus dipikirkan ya, kalau kita sudah S3 terus kita punya space di laboratorium, ya nampaknya kita harus itu bolehnya itu pasti tidak boleh sebenarnya, karena kita diharapkan kita harus di kampus. Misalnya seperti itu ya. Saya ke Pak Surya atau Pak Heri. Saya juga tahu ini. Ya. Sebelum Pak Surya mungkin tadi kan saya datang. Sebenarnya waktu melihat melihat pengumuman Pak Joko di Facebook itu ada satu kekhawatiran saya terhadap acara. Pertama, ini memang kondisinya sekarang memang kita lagi nggak enak gitu. Kemarin karena baru ada evaluasi begitu, jadi khawatir mempengaruhi semangat teman-teman yang baru datang. Saya khawatir gitu. Kemudian juga khawatir mempengaruhi rasa percaya diri untuk menyelesaikan studi di sini gitu. Seolah-olah kok kita itu nggak ada apa-apanya, karena memang kondisi sekarang memang seperti itu. Tapi kenyataannya real, memang kita sedang seperti itu. Jadi menurut saya dari sekian banyak misteri yang ada di negeri Sakura ini, ya, misteri kan yang seperti tadi gaya komunikasi misteri. Gaya ini misteri, semua misteri bagi kita semua, kita nggak tahu exactly ya komunikasinya nggak senyaman di Australia mungkin
seperti Pak Dirjan cerita tadi, atau di Amerika, di Belanda dan lain-lain. Semuanya banyak misterinya seperti itu. Tapi ada satu pakem sebetulnya di dunia profesional yang perlu kita garis bawahi, ya kan ya. Dan itu insya Allah nggak akan lari kemana-mana, dimanapun kita berada. Menurut saya, di dunia profesional itu bahwa ada take and give. Apa yang akan kita berikan, apa yang akan kita dapatkan, ya seperti itu. Jadi jangan terlalu dihantui dengan pemikiran-pemikiran kalau saya begini nanti salah nggak ya, saya bisa ngamuk besar. Jangan seperti itu. Tapi kita berpikir kalau kita melakukan sesuatu itu kira-kira profesional nggak? Seperti itu. Saya punya saran lebih baik seperti itu, walaupun mungkin saya bukan contoh yang baik untuk melakukan seperti itu. Jadi sehingga ada rasa confidence gitu loh untuk kita memulai sesuatu. Karena kalau kita ditekan terus itu nggak baik secara psikologis ya. Dari ini kok begini terus apa yang kita lakukan salah terus begitu ya. Nah itu juga harus kita evaluasi. Kalau kita salah terus ya berarti ada sesuatu hal yang belum masuk ke area profesional. Kita kan di sini kan master, doktor gitu kan, yang sudah dianggap mampu gitu kan. Mereka juga kan menerima kita, oh ini orang bakal dianggap mampu gitu. Tapi ketika sampai ke sini berbeda, berarti ada satu hal juga yang harus kita kejar gitu. Jangan sampai harapan-harapan yang mereka inginkan itu hancur karena attitude kita yang kurang profesional gitu. Dan area profesional itu saya percaya dengan teman-teman semua itu pasti ada di dalam diri teman-teman semua, itu tolong ditumbuhkan dan dibesarkan ya. Insya Allah ada semua, saya yakin semua. Ini SDM unggul yang saya banggakan. Terima kasih. Nyambung Pak Halim, contoh kecil yang begini Pak Halim. Jangan terlalu sering menunjukkan bahwa kita tidak tahu, terlalu sering bertanya. Karena pertama, apalagi kalau student S3 Pak ya. Jadi sedapat mungkin teman-teman cari tahu dulu lah. Kalau memang sangat tidak tahu sekali baru tanya, karena kalau misalnya hal basic sekali terlalu sering ditanyakan, ini kebetulan ini dosen di kampus jadi atau sudah ya kayak gitu yang kecil-kecil ya. Mungkin karena kita juga harus membangun confidence kita di sini. Kalau kita tahu kan lebih enak diskusi dengan mereka ya. Pak Joko, ini saya bicara Ya. dulu ya. Wah, Pak. Akhirnya mau bicara dia. Terima kasih Mas. Saya mau cuma datang olahraga, tapi jam olahraga yang sedang habis. Jadi ini ya, pengalaman saya ya, saya dengar dari teman-teman itu mungkin agak lain juga saya pengalaman saya di sini. Jadi istilahnya kalau saya setuju tadi, kita sudah telanjur di sini, ya kita makan apa yang di sini. Artinya istilah kita pindah bidang itu jangan lagi jadi istilah, karena kita memang maunya kan ke sini. Sampai di sini masa mereka menyesuaikan, kita yang menyesuaikan di sini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua masalah passion itu. Jadi kita tidak perlu menunjukkan bahwa kita orang pintar di sini. Saya itu strategi saya menunjukkan saya itu orang bodoh datang di sini untuk belajar. Artinya apa? Jadi kalau salah-salah sedikit ya saya maklum lah. Akhirnya mereka punya perhatian lebih untuk, saya tidak tahu ya, tapi menurut saya itu punya perhatian lebih pada saya. Saya. Maksudnya, saya duduk di sini. Atau di sini saja Pak. Atau di depan juga nggak apa-apa. Masalahnya mau olahraga juga nggak jadi. Jadi saya teruskan tadi, intinya itu apa yang saya mau bilang adalah bagaimana kita membangun teamwork dengan sensei kita. Artinya tanggung jawab itu bukan tanggung jawab saja saya untuk lulus, tapi tanggung jawab mereka juga. Dan itu saya rasa saya mengalaminya. Karena apa? Terus terang saya kan tidak bawa keluarga di sini ya. Jadi yang bawa keluarga bagus lah gitu ya. Tapi ada plus minusnya semua. Sehingga kalau saya conference pun itu ditanya sensei, ingin pulang kampung nggak ketemu keluarga? Saya bilang pastilah itu sensei. Nah, jadi sensei saya itu bagaimana caranya?
kamu bagaimana caramu cari konferensi yang di Indonesia, nanti Kanazawa yang biayai supaya ketemu keluargamu. Terus saya bilang bagus juga itu sensei. Ada idenya bagus juga itu sensei. Idenya. Iya. Tapi hubungan sama sensei itu yang perlu dibangun. Kalau saya sama sensei saya itu, karena saya sudah terlalu tua, jadi hubungannya itu kayak teman aja gitu. Tapi yang namanya orang Jepang itu kan sama orang Indonesia butuh penghormatan juga. Kalau di depan mahasiswa S2, S1 itu, dia cuekan saya. Artinya jaim juga dia, jaga image. Tapi kalau sudah di luar, kita ngomongnya itu kayak teman saja begitu modelnya. Sampai-sampai kalau saya sudah mentok, tapi kalau ketemu sensei itu mau konsultasi, saran saya kita kan sama-sama rata-rata dosen ya. Jadi kita kalau ada mahasiswa datang konsultasi ke kita, dia bawa masalah, tanpa solusi apa alternatif solusi itu kita jengkel kan. Jadi bagusnya seperti yang dibilang Pak Joko tadi, itu kita datang itu bukan dengan tangan hampa meminta sesuatu dari sensei, tapi kita sudah punya pilihan-pilihan. Kalau sudah mentok ini, bagaimana ini sensei mentok ini, tapi kalau dilakukan yang ini kira-kira gimana sensei? Itu senseinya senang juga begitu dia. Jadi kalau kita ketemu sensei, itu kita belajar dulu, baru ketemu sensei. Saya katakan hubungan saya dengan sensei saya itu kayak teman itu karena saya mentok, saya bilang, saya stres ini sensei. Saya ketemu sensei. Dia bilang, kenapa? Saya bilang ini progresnya lambat sekali. Dia bilang, tidak apa-apa, kamu ada progresnya. Kamu kan sudah kerja keras, dia bilang. Wah, senang lagi saya. Kalau saya sama sensei itu stresnya di belakang saya sebelum ketemu sensei, tapi habis ketemu sensei pasti ada solusi. Selalu saja ada solusinya. Dan yang lain yang perlu saya tambahkan intinya itu kejujuran kita ya. Kita harus jujur. Karena apa? Pertama kita jujur itu tentang beasiswa kita. Beasiswa kita kan terbatas 3 tahun untuk yang dikti ya. Jadi saya sudah bilang memang sama sensei. Sensei, saya beasiswanya 3 tahun. Makanya dia usahakan bagaimana caranya kamu supaya cepat publis, bagaimana caranya ini kamu ikut apa supaya ya sementara ini yang saya lihat yang masih on track lah gitu. Mudah-mudahan saya bisa lulus seperti apa yang saya setting ya 3 tahun itu. Jadi suatu saat saya bilang sama sensei, saya stresin sensei, dia bilang ya seperti tadi, terus saya bilang tolong nasihati saya dulu sensei. Dalam sensei, orang Jepang kan kayak gitu, ngomong kaget-kagetnya itu. Dia bilang ke saya mau nasihati kamu. Dia bilang iya sensei, katanya I cannot, dia bilang. Sampai sensei saya itu saya sakit pun dia datang ke tempat kos saya di waktu nangis sana, dia bawakan makanan. Dia bilang, dia bilang sensei, saya sudah tanya-tanya tadi sama anak-anak master ini, apa kamu bisa makan ini? Jadi dia bawakan itu apa gitu, makanan ringan sama pisang. Saya bilang kalau yang pisang itu pasti bisa. Jadi dia datang itu sampai salju, dia bilang bisa pulang sendiri. Saya bilang bisa sensei. Katanya kalau tidak saya suruh yang asisten profesor itu dia bawakan sepeda, dia bilang. Terus ya pokoknya komunikasi itu harus intensif dan bukan saja masalah akademik. Sebenarnya kita bisa komunikasi sama sensei karena sensei itu adalah representasi dari orang tua kita juga di sini, walaupun mungkin kita tua-tua semua ya, tapi ya paling tua Pak ya, kelihatan dong ya. Jadi saya simpulkan saja bahwa ya seperti yang tadi itu kita tunjukkan effort dulu, usaha yang keras, baru mengadu sama sensei. Sensei kan sibuk sekali, sensei itu kan dia membimbing banyak sekali anak master, anak yang di fall, kalau yang di lab ya. Jadi waktu untuk kita itu sebenarnya terbatas, tapi syukurnya sensei saya itu
tidak pakai jadwal. Ini misalnya kamu tiap minggu tapi anytime. Jadi setiap saat itu saya tinggal nyelonong aja ketuk pintu kalau ada masalah. Cuman kalau saya masuk itu selalu pertanyaannya apa masalahnya, selalu begitu. Saya bilang sebenarnya tidak ada masalah ini sensei, hanya konsultasi saja. Jadi tidak harus ketemu sensei itu nanti ada masalah baru ketemu sensei. Ya begitu, ya itu yang saya bisa sharing. Jadi intinya kejujuran sama sensei. Oke, terima kasih banyak. Poin kejujuran ini penting sekali. Jadi apa namanya, jangan sekali-sekali bohong sama sensei, karena ada pengalaman ini diceritakan oleh teman di Indonesia. Ada satu student dari Filipina, dia kirim pesan ke senseinya kalau tidak bisa masuk karena sakit. Senseinya dengan orang-orang lab datang bawa makanan, datang bawa bunga, tidak ada masuk tidak ada di situ. Ternyata dia pergi jalan-jalan gitu loh. Nah, sejak itu tidak pernah lagi dia dicueki sampai akhirnya tidak bisa bikin apa, dari situ terus pulang ke negara. Maksudnya kayaknya ya, kita kan mengingat ya. Jadi harus hati-hati dengan hal seperti itu. Iya, dan satu lagi tambahannya, kalau stres itu ya apa? Olahraga. Ya, oke, Pak, ayo, assalamualaikum. Ayo, Man. Jadi saya nambahin sedikit aja. Memang untuk student di luar negeri itu harus punya yang namanya mental pejuang. Mental pejuang itu ya sebelum apa yang diperjuangkan selesai, kalau lebih ekstrim lagi lebih baik pulang lama daripada tanpa hasil ya. Itu yang abri itu kan luar biasa itu. Tapi ya janganlah kita pulang dengannya hasil. Ya harus diperjuangkan. Jadi punya mental pejuang yang sangat kuat. Kemudian student ya itu harus belajar. Kalau Anda nggak mau jadi student ya jadilah pulang ke Indonesia aja jadi dosen kan. Kalau mau di sini semua student itu ya tugasnya utama ya belajar. Harus menempa diri kita masing-masing untuk increase minimal bisa sejajar dengan sensei atau melebihi dari sensei. Itu harapan kita semua, kita di sini. Kemudian jangan lupa bahwa jangan takut dimonitor sama sensei-sensei di sini, karena ada yang lebih memonitor kita sebenarnya setiap saat. Kita sudah punya Tuhan yang selalu memonitor kita. Makanya kalau kita serius dalam beragama kita masing-masing apapun agamanya, saya kira kita akan ingat bahwa kita di sini adalah tugas negara, khususnya yang di KU ya. Kan ada juga SP sektornya itu kan serius itu. Nah, ada surat tugasnya. Jadi Anda ini di yang khususnya dikti ya, negara memberikan tugas kepada Anda untuk selesai, dan itu tugas negara. Nah, harus selesai, saran saya harus diselesaikan. Kemudian kalau sudah sampai sini, secara logika Anda sudah lolos beberapa tahap. Nah, karena yang nggak lolos kan banyak. Itu artinya Anda secara saringan itu sudah orang pilihan. Tinggal masalahnya mau nggak Anda berubah diri. Di situ aja. Mau nggak menjadi yang lebih bagus lagi dibandingkan yang masa lalu, biarlah masa lalu. Di sini kita di sini seperti zero lagi. Karena yang tadi yang di awal saya sudah terangkan itu negara maju di sini. Alat-alatnya tadi sudah saya terangkan Pak Heri. Pak Heri di Indonesia berbulan-bulan, di sini kan cuma hitungan jam. Malam jadi. Jadi sangat besar sekali, dan yakinlah bahwa di agama saya Allah itu selalu memonitor. Ya, malaikat selalu memonitor. Jadi melebihi sensei sebenarnya. Nggak usah takut. Kalau kita di sini memang mau belajar serius kuliah, ya kerjakan apa yang jadi tugas Anda. Dan jangan lupa berdoa supaya dimudahkan. Ya sudah banyak pengalaman lah teman-teman kita, segalak-galaknya sensei kalau didoain juga bisa lulus juga kan.
Iya, karena ada yang maha di antara sensei itu. Sensei bukan Tuhan loh, jangan salah. Cuman VIP, very important person yang harus kita hormati, yang kita ikuti. Tapi bukan Tuhan. Di atas sensei itu ada Tuhan, jangan salah. Kita doain supaya sensei kita lebih luluh lagi, lebih ini lagi. Kemudian tadi saya setuju tanggung jawab sensei juga untuk lulusnya kita. Ya, ini pengalaman saya yang perpanjangan itu saya nggak tahu waktu ngurus pembebasan beasiswa sebelum ada perpanjangan saya preparation ada itu. Ternyata ada karena jauh di situ ada pembebasan beasiswa, pembebasan SPP. Nah itu ada, tapi 1 semester sebelumnya itu harus sensei rekomendasi. Dari rekomendasi saya yang baca orang staff itu sampai, wah ini kamu harus terima kasih sama sensei. Gitu dong ngomong. Itu tidak hanya 1 kali. Walaupun akhirnya nggak saya pakai karena saya sudah dapat visa perpanjangan dari Dikti. Tapi kan harus perpanjangan visa. Harus rekomendasi lagi sensei kan? Nah, staff membaca rekomendasi sensei sampai terkejut menurut dia. Saya sih nggak tahu bahasa ngomongnya apa, cuma ini luar biasa sensei Anda. Saya nggak tahu. Dan akhirnya apa? Implikasinya perpanjangan visa 2 hari selesai saya. Hari ketiga bisa diambil. Itu saya yakin rekomendasi sensei saya luar biasa ngomongnya di situ. Artinya sensei itu bertanggung jawab dengan kita. Kenapa perpanjangan, kenapa ini dan sebagainya, sensei ikut. Jadi tidak hanya sisi kita yang harus memperjuangkan sukses kita. Di sini kalau sensei sudah mengambil Anda sebagai studennya, biasanya yang normal itu pasti dia akan bertanggung jawab karena itu kredibilitas sebagai sensei. Kalau sampai mainnya gagal juga sensei grade point-nya mesti rendah kan. Jadi bareng-bareng sebenarnya. 2 sisi. Sisi student juga harus sebagai student, si sensei pasti akan sebagai sensei dia akan membantu. Dan all out, buktinya lagi apa? All out sampai kalau dikti enggak perpanjangan saya gagal, sensei sudah menyiapkan dana talangan tanpa bunga. Sampai segitunya. Alhamdulillahnya saya dapat yang dari dikti. Nah, ya itu wujud tanggung jawab seorang sensei kepada studennya yang sangat luar biasa. Jadi saran saya, jadilah student yang sebaik-baiknya student. Walaupun dulu di Indonesia kita jadi dosen, tapi di sini kita student dan student terakhir. S3 itu student terakhir. Saya juga aduh nih diskonnya udah mau nggak bisa lagi diskon. Kalau naik JR kan ada diskon student. Kalau sudah S3 lebih bisa. Kita sudah setara. Ya, jadi nikmatilah masa student terakhir Anda dengan sebaik-baiknya. Yang nanti kalau kita baik berdampak kepada semua komunitas Indonesia secara keseluruhan. Itu automatically. Ya, jadi jangan berpikir secara Indonesia di mata sensei terlalu berat, tapi mikirlah dikerucutkan ke performa masing-masing. Ya, itu karena itu yang lebih bisa kita kerjakan. Ya, malah karena membangun kebaikan diri Anda itu juga membangun kebaikan bangsa Anda. Ya, di mata sensei di sini, di mata Kanazawa University. Ya. Saya kira itu. Jadi budaya tadi kalau di sini workaholic termasuk sensei itu harus Anda pahami sepaham-pahamnya. Ya. Tadi sensei senangnya di lab, ya harus diikuti karena itu sudah menjadi nasibnya Anda. Tapi kan nggak lama, paling 3-4 tahun kan di sini. Itu yang harus jadi garis bawah. Di ibaratnya agak kurang enak di sini, paling ada batasnya selama student aja. Jadi ya kalau pendidikan itu kayak di kawah Chandra di muka kan, ada yang enak sebenarnya. Makanya ada yang welcome to jungle sebenarnya di sini. Karena ada digodok, tapi yakin hasil godokan ini pasti hasilnya itu akan terasa. Saya pribadi karena terbiasa membaca dan membuat jurnal, begitu ke Indonesia cari referensi, loh kok daging ternyata. Ibaratnya kayak biasa makan daging, kita kayak makan tempe, produknya Indonesia itu loh. Yang di bidangnya saya loh, buku-bukunya. Jadi, waduh ini memang konsep kita memang masih perlu sangat
banyak kita khususnya yang udah mengalami memang tidak enak, tapi ternyata begitu kita pulang ke Indonesia, coba cek referensi buku-buku di bidangnya Anda yang dari Indonesia, ya penulisnya Indonesia, mungkin nggak sebanyak di sini gitu. Di Indonesia sudah ada yang Nobel belum, Pak? Belum. Nah, di sini sudah banyak. Saya pernah di UI juga ada proyek Nobel, di tadi yang fisika juga ada. Nah, itulah kita itu. Jadi doa pertama itu, kemudian memperbaiki diri kita masing-masing, jangan sungkan untuk komunikasi, clear komunikasi dengan sensei supaya tidak miskomunikasi. Kalau belum selesai bisa melebar-melebar sampai tuntas, kalau itu sampai nggak bisa. Saya kira itu semua akan bisa menyelesaikan masalah Indonesia yang tadi sementara masih dicap kurang bagus. Ya, itu bisa diselesaikan oleh diri kita masing-masing di bidang kita masing-masing. Ya. Dan pesan saya yang terakhir, jangan nyari kesalahan teman kita lah ya. Carilah kebaikannya. Ya, itu lebih bagus. Bekerja sama dalam hal yang baik. Kalau teman ngajak ngerasani tapi menjelekkan orang, janganlah. Kita di Indonesia lagi disorot gitu aja. Biar di hope itu diberhentikan, ngomong menjelekkan, ngomong yang membangun. Ayo, apalagi kegiatan apa, riset apa, dan seterusnya. Sehingga itu akan menjadi sinergi, saling membangun. Harapannya tidak ada lagi masalah yang kayak dulu itu ada riset nggak masalah teman itu nggak terjadi lagi di kedepannya, karena yang baru-baru ini sudah dapat informasi dari Senpai Heri, Senpai Gun, dan yang lain-lainnya. Saya kira itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta maaf ya karena ini tinggal 10 menit dan nampaknya kita harus selesai ya, karena ini harus dibereskan kembali. Tapi saya pikir di pertemuan ini kan ini bukan pertemuan terakhir bagi kita. Kalau teman-teman nanti misalnya ingin berdiskusi lebih lanjut dengan teman-teman yang lain, itu bisa kita lanjutkan di forum yang lainnya. Tapi satu hal yang mungkin perlu diingat, bahwa diskusi kita ini bukan untuk menakut-nakuti Pak ya. Bukan untuk membuat teman-teman itu menjadi kayak gimana ya, kok kita dianggap seperti ini. Tapi kita ingin ada mengingatkan teman-teman bahwa ada hal yang sekarang tengah kita alami, dan teman-teman juga sudah menawarkan rambu-rambu dan kira-kira saran-saran apa yang perlu diikuti supaya nanti kita bisa tidak lagi terjadi misalnya orang yang bermasalah secara akademik nanti. Jadi dan kedepannya juga, kemarin saya sudah sempat berbincang-bincang dengan beberapa teman-teman. Nampaknya kita butuh advisor di sini, advisor untuk orang Indonesia. Dulu peran itu dimainkan oleh Dr. Ayu yang sudah selesai kemarin ya. Jadi karena kan kadang-kadang, tahulah kalau kayak Firsan misalnya, untuk Firsan bisa bangkit ya, tapi kan tidak semua orang sekuat dia ya. Tidak semua orang sekuat Firsan, karena ada beberapa senior yang kemudian dimarahi sama senseinya, kemudian dia merasa down, depresi, semakin menjaga jarak dengan senseinya semakin jengkel, begitu terus sampai terakhir, dan buka email, terima telepon tidak berani. Nah, sampai terakhir kan itu menjadi buruk sekarang, sampai terakhir kita tidak pernah tahu. Nah, nampaknya harus ada yang menjadi orang yang bisa mendengarkan itu. Dan di PPI kemarin kita berpikir, nampaknya harus ada beberapa orang yang menjadi semacam advisor lah, yang bisa mendengarkan, yang kira-kira bisa menjembatani kemana nanti apa yang harus dilakukan untuk teman-teman yang dalam bermasalah ya. Antar sesama ya, antar sama teman juga. Jadi kita kita tidak pernah tahu masalah bawah-bawah kalau tidak pernah diceritakan, itu saja. Jadi komunikasi dan minimal dengan teman-teman itu perlu dibangun. Untuk advisor kemarin ini kita sudah minta kesediaan Pak Heri ya, salah satu ya. Mungkin nanti kayak Ibu Herni juga mungkin ya, yang bisa mendengarkan saja dan kira-kira mencarikan jalan keluar nantinya. Jadi kalau ada masalah, jangan sungkan-sungkan untuk seperti tadi stepnya Pak Suyo ya. Tapi kalau memang butuh orang Indonesia untuk bertanya, untuk sekarang sih kita menyediakan 2 orang ya, karena saya tidak ingin kalau misalnya
Firsan, seperti Firsan juga boleh. Bu Herni ya. Tidak, Firsan saya tidak ke semua orang, tidak ke semua. Sorry, kenapa ada Firsan saya sebut-sebut? Tidak ke semua orang, cuma ke beberapa orang saja untuk sementara ya. Jadi jangan mengajukan pertanyaan sama mereka. Kita berharap sih tidak ada yang konsultasi, tetapi pengalaman yang lalu ada beberapa teman-teman ya. Dan kita harus carikan jalan keluar kalau perlu. Kemarin kita harus tagih dikti. Kalau ini kan bapak dikirim ke sini, masa dibiarkan kalau bermasalah? Saya tidak sepakat dengan itu ya. Kita harus kita harus memperjuangkan lah teman-teman supaya diperjuangkan juga. Dan ternyata dikti itu memperjuangkan juga kan. Dan itu yang kita perlu syukuri nih. Dan ini akan jadi program kita ke depannya. Dan ini saya sudah minta nomornya, alamat emailnya Dikti. Jadi kalau ada teman-teman, itu jalan terakhir. Tapi saya berharap kalaupun ada masalah dalam 1-2 bulan, 6 bulan terakhir dan memang sukar sekali diselesaikan, take it or leave it. Jangan tunggu 2 tahun baru kemudian berpikir untuk pergi kan, ini sudah terlalu lama. Saya kira itu saja mungkin ya. Jadi mohon maaf, ini kita akhiri sampai di sini. Saya menyampaikan sesuatu ya. Mungkin saya mewakili pribadi saya dan mudah-mudahan juga mewakili teman-teman yang lain. Sangat mengapresiasi pertemuan ini, apa yang sudah disampaikan oleh senpai-senpai ya, mengenai pengalaman dan tips-trik yang sudah diberikan kepada kita. Harapannya ya kita ya bisa bersama-sama membangun ini semua dari pengalaman yang sudah diceritakan, kemudian dari tips-trik yang sudah disampaikan ini bisa menjadi lebih baik. Itu aja sih. Apresiasi yang sebesar-besarnya bagi kita semua. Ini kan juga kita berharap bahwa teman-teman yang muda-muda juga ikut, karena kan kalau untuk yang program Jakarta tidak terlalu seberat ini tekanannya ya, masih dibimbing. Kalau teman-teman itu mereka harus mencari tahu sendiri. Kalau Firsan kan kita lihat senyum-senyum, ternyata dia itu ternyata mendadak dilihatnya kan selalu melucu, ternyata dia bisa dilihatnya. Nah, dan ini adalah dunia, saya ini adalah dunia yang nanti akan teman-teman alami hadapi pada saat mengambil S3. Pertama kalau milih Jepang lagi ya, karena kan dunia sama. Saya kira terima kasih banyak atas kehadirannya semuanya, Pak Tino, Pak Heri, Firsan. Yang saya terkesan di sini dengan sensei saya khususnya itu jangan heran kalau data di Indonesia khususnya kan nggak lengkap, tapi itu harus ada. Itu fungsinya S3 di situ, mengadakan yang tidak ada. Tapi secara akademik, logik, nalar. Mengadakan tidak ada, data yang tadi tidak ada. Contohnya apa? Yang di saya akan langsung implikasi ke contoh. Itu saya disuruh nyari berapa sih jumlah pengajian di Indonesia. Nggak ada data. Saya harus telusur mulai dari NU Muhammadiyah yang gede-gede, dari ranting kabupaten sampai menjadi ada dan secara akademis bisa dipertanggungjawabkan. Nah itulah istiqomah saya, harus bisa menemukan yang seperti itu. Dan tidak hanya itu, banyak ya. Yang tidak ada menjadi ada. Kalau memang itu harus diadakan. Jadi nggak usah khawatir. Ya tadi doa di jalan nanti ada jalan keluar terus. Dan kudit ya jangan selalu bedit dan kudit terus. Terima kasih banyak. Waktu pemakaian kita ini sudah habis. Saya kira kita akhiri sampai di sini. Dan mari kita sama-sama merapikan tempat ini sebelum kita pulang, supaya ini kan juga supaya kita bisa pakai lagi nanti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ada sesi foto bersama ya. Om.